Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Vigo dengan NIM F521-20015. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Tadulako. Baik, pada video kali ini kami mengangkat sebuah studi kasus yang nantinya data-data dari studi kasus tersebut diinputkan di aplikasi atau software SPSS. Nah, mungkin sebelum masuk ke pengenalan judulnya yang kami angkat, mungkin teman-teman yang lain atau yang menonton ini belum tahu tentang apa itu SPSS, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi masih lupa-lupa. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang penjelasan SPSS. Nah, aplikasi SPSS ini adalah sebuah software yang dipakai untuk analisis statistika. Nah, SPSS ini adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS ini juga biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Dan juga SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahannya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau bisa dikenal dengan sebuah cache dan sebuah kolom atau variabel. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami tentang apa sih itu SPSS. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke judul yang studi kasus yang kami angkat, yaitu analisis perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi informasi dalam bidang e-commerce. Nah, pada studi kasusnya ini didapat dari PT Matahari Department Store Tbk. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Nah, sini pada slide kedua itu adalah pengenalan kelompok dari kelompok 8. Pertama itu ada saya sendiri, Ayub Vigo. Terus ada rekan saya, Noviantika dengan NIM F521-20025. Selanjutnya ada Rizaldi Agil Fatur Rahman dengan NIM F521-20008. Terus ada Gideon Namlia Lesnosa dengan NIM F521-20007. Terakhir ada Abdul Karim Ramdhani dengan NIM F521-20046. Next. Nah, pada video ini kami membuat sebuah sub pembahasan atau pokok pembahasan yang akan dijelaskan saya dan juga rekan-rekan saya, yaitu ada 3. Pertama adalah menjelaskan terkait data yang diperoleh, kedua ada penjelasan cara penginputan data pada SPSS, dan terakhir ada analisis frekuensi data yang tampilan outputnya. Terus kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menjelaskan terkait data yang diperoleh. Bagaimana sih cara data yang kami peroleh itu, atau bisa dibilang data yang kami dapatkan itu bagaimana caranya? Nah, dari data yang diperoleh ini kami mencari sebuah dokumen arsipan dari berbagai sumber dan kami mendapatkan sebuah arsipan dokumen studi kasus yang berjudul analisis perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi informasi dalam bidang e-commerce
yang kebetulan sumber observasinya dari PT Matahari Departemen Store Tbk. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Mungkin next dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu tentang menjelaskan terkait data yang diperoleh. Studi kasus yang kami buat ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan profitabilitas yang ditimbulkan dan di penerapan teknologi informasi dalam bidang e-commerce. Data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah laporan keuangan tahunan. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019, tahun 2015 ditetapkan sebagai periode pisah batas karena periode tersebut perusahaan memulai menerapkan teknologi informasi dalam bidang e-commerce. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, TI yang mampu menghasilkan transformasi aktivitas kehidupan manusia dan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang e-commerce, dan banyak startup muncul dalam bidang penjualan online. Selanjutnya, moderator. Kemudian, maka dilakukan pengolahan data dan pengujian beberapa hipotesis pengolahan data yang dilakukan. Ukuran pemusafan data dalam hal ini adalah dan mencari ukuran penyebaran data dalam hal ini, varian dan simpangan baku. Setelah itu baru dilakukan pengujian normalitas, homogenitas, dan ujian hipotesis. Terdistribusi normal, maka dapat dilakukan pengujian parametrik, dan sebaliknya ketika data tidak terdistribusi normal, maka dapat dilakukan pengujian non-parametrik. Dan kemudian ada namanya penyajian data, suatu data yang telah diperoleh dan telah diolah, maka dilakukan interpretasi dan penyajian data tersebut. Secara garis besar ada dua macam ya caranya penyajian data dalam statistika, yaitu yang pertama ada tabel atau daftar yang dapat terbentuk terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu data baris kolom, kedua data kontingensi, dan ketiga data distribusi frekuensi. Dan ada juga grafik atau diagram yang terbagi menjadi tiga, diagram batang atau balok, dan diagram garis atau grafik, dan yang terakhir diagram lingkaran dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Rizal Yagil ingin menjelaskan lanjutan dari materi kita, yaitu tentang menjelaskan terkait data yang diperoleh. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu 1. Net profit margin atau NPM. Net profit margin atau NPM digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rumus yang digunakan yaitu Return on Asset atau ROA. Return on Asset atau ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus meningkatkan pengembalian atas investasi perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu ROA
sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Metode analisis rasio profitabilitas atau rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan. Aset dan ekualitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu dengan membandingkan rasio-rasio probabilitas dengan beberapa periode dari tahun sebelum penerapan teknologi informasi dalam bidang e-commerce hingga saat sudah menerapkan teknologi informasi dalam bidang e-commerce sehingga menunjukkan perkembangan apakah bermanfaat atau tidak. Penjelasan cara penginputan data pada SPSS. Yang pertama, kami melakukan input data pada SPSS. Yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menginput nama di variabel view, yaitu tahun, laba bersih, penjualan, total aktiva, ekuitas, EBIT, dan liabilitas. Di sini measure-nya itu kita kasih ordinal semua. Selanjutnya, kemudian kami mengisi data berikut pada data view. Setelah dibuat di variable view, data di variable, kemudian pindahkan data ke isi data di data view. Lalu setelah itu klik analis, kemudian descriptive statistik, lalu frequency. Lanjut, pindahkan data pada variabel lalu klik OK. Pindahkan data tahun, laba bersih, laba penjualan, total aktiva, ekuitas, EBIT, liabilitas. Selanjutnya klik menu statistik sesuai dengan tabel lalu klik continue. Yang terakhir pada menu charts, tipe pilih bar charts dan pilih frequencies pada charts value lalu klik continue. Itu dulu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya, yaitu tampilan analyze frequency data output. Ini adalah tampilan statistik. Bisa dilihat di sini. Ada tahun, laba bersih, penjualan, total aktivitas, ekuitas, EBIT, dan liabilitas. Ini dia tampilan frekuensi tabel, tahun, frekuensi, persen, valid persen, dan kumulatif persen. Begitu juga dengan tabel laba bersih. Kita pindah yang ke berikutnya, ini dia frekuensi tabel dari penjualan, bisa dilihat di sini. Dan kemudian frekuensi tabel untuk total aktivitas, bisa dilihat di sini juga. Berikutnya frekuensi tabel ekuitas dan frekuensi tabel EBIT. Dan yang terakhir di sini bisa dilihat ada frekuensi tabel dari liabilitas, bisa dilihat frekuensinya, persennya, valid persennya, dan kumulatif persennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviantika, Stambuk F521-20025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan bar chart. Jadi di sini dapat kita lihat pada diagram bar chart tersebut pada tahun 2011 sampai 2019 dapat dilihat bahwa tampilan dari frekuensi data yang diperoleh adalah 1,0. Selanjutnya
pada tampilan bar chart frekuensi laba bersihnya dari 46.560 sampai 201.960.000. Dia dapat dilihat tampilan frekuensinya, data yang diperoleh juga 1,0. Lanjut. Selanjutnya pada tampilan bar chart penjualan di sini juga dapat kita lihat tabel frekuensinya dari 924.720 sampai 1.202.990. Itu data yang diperoleh juga adalah 1,0. Selanjutnya untuk total aktifanya dapat dilihat tabel frekuensinya, yaitu yang data yang diperoleh yaitu 1,0. Selanjutnya yuk. Nah, untuk tampilan bar chart ekuitasnya dapat dilihat bahwa tampilan frekuensinya yaitu 1,0 juga. Selanjutnya ada tabel tampilan bar chart EBIT. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tampilan frekuensinya dan juga data yang diperoleh yaitu 1,0. Selanjutnya yuk. Nah, untuk yang terakhir yaitu tampilan bar chart liabilitasnya dapat kita lihat dapat dilihat bahwa tampilan dari frekuensinya data yang diperoleh itu juga 1,0. Sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.